Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang satu pembahasan yang penting. Insya Allah kita akan membahas dalam waktu yang singkat, inti-intinya saja. Itu terkait salah satu dosa besar yang pada beberapa waktu belakangan ini mulai umat Islam ini dibuat menganggap seolah-olah itu bukan dosa, yaitu dosa zina. Kita semua tentu tahu bahwa zina merupakan salah satu di antara kabair, dosa-dosa besar yang sifatnya muhlikat, menghancurkan umat Islam. Jangankan orang yang ulama, yang alim, bahkan orang paling awam di antara orang Islam pun mengerti bahwa zina itu hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Dalilnya jelas. Dalam surah Al-Isra Allah katakan ayat ke-32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Wala taqrabu, janganlah kalian dekati. Ketika Allah melarang umat Islam untuk melakukan perbuatan dosa, pada umumnya Allah katakan jangan kamu begini, jangan kamu begitu. Jangan kamu makan harta anak yatim, jangan kamu mencuri, jangan kamu gibah, jangan kamu ini dan itu. Tapi untuk perbuatan dosa yang satu ini, Allah Subhanahu wa taala memilih redaksi wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Tentu pemahamannya adalah qiyas aula. Dalam istilah fikih namanya qiyas aula. Qiyas apalagi? Mendekatinya saja haram dan dilarang, apalagi melakukan. Bukan dibalik, yang haram hanya mendekati berarti zinanya boleh. Nauzubillah min zalik. Entah setan mana yang bicara seperti itu. Nah, di bumi pertiwi Indonesia tercinta ini, rupanya ada usaha sistematis untuk membuat umat Islam itu jauh dari agamanya dan cenderung mengikuti millah atau cara hidup dari orang lain. Tah dari agama lain, tah dari kepercayaan lain, tah dari ideologi lain. Yang jelas ideologi itu bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 120. "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Tidak akan pernah ridha. Allah tidak bilang wala, tapi walan. Dulu enggak ridho, sekarang enggak ridho, sampai kiamat enggak akan pernah ridho. Siapa? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Atas siapa? Anka, atasmu wahai Rasulullah. Dan itu berlaku juga atas umat Rasulullah. Apa yang mereka enggak ridho? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita ikut kepada milah mereka.
Para ulama ahli tafsir mengatakan millah itu sedikit lebih luas daripada ad-din. Ad-din itu agama, millah itu cara hidup. Cara hidup, cara pandang, perspektif, dan seterusnya. Nah, umat Islam dalam urusan seksual ini ingin sedikit demi sedikit secara sistematis, dan orang yang mengikuti perkembangan di umat Islam di Indonesia ini sangat tahu dengan sangat jelas. Awalnya mula kawin, nikah yang kita semua paham itu ibadah, mulai digeser statusnya sebagai kontrak sosial. Untungnya para ulama kita bergerak menolak rancangan undang-undang itu, dan alhamdulillah batal. Bisa kita bayangkan kalau pernikahan itu bukan lagi ibadah tapi dinyatakan hanya sebagai kontrak sosial. Hari ini saya nikah, besok saya ceraiin. Wanita nggak ada harganya, dan pernikahan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Kalau nikah dianggap sebagai sekedar kontrak sosial. Alhamdulillah para ulama kita bersuara, rancangan undang-undang itu dibatalkan. Muncul lagi orang profesor doktor ya dalam disertasinya mengatakan bahwa milkul yamin, konsep milkul yamin itu perlu dirubah. Yang pada kesimpulannya adalah dia mengatakan bahwa selama laki-laki dan perempuan itu melakukan hubungan seksual secara tertutup dan suka sama suka, maka walaupun tanpa hubungan pernikahan, maka itu diperbolehkan berdasarkan konsep milkul yamin. Na'udzubillah min zalik. Entah setan zaman sekarang begitu berani bicara. Tidak ada satupun ulama beda pendapat tentang konsep milkul yamin itu. Silakan buka kitab tafsir manapun dari para ulama, dari zaman mbahnya ulama tafsir Imam At-Tabari sampai Buya Hamka di Indonesia, sampai penafsir-penafsir yang masih hidup sampai sekarang, tidak ada satupun yang mengatakan milkul yamin itu artinya kalau misalnya suka sama suka lantas bisa walaupun tanpa perlu nikah. Nggak ada satupun ulama yang ngomong begitu. Kalaupun ada yang ngomong begitu, ada, tapi dia bukan ulama. Dia cuma salah satu orang yang pernah kuliah kesarjanaan. Dia bukan ulama, nggak ngerti tafsir, tiba-tiba menafsirkan Al-Quran. Dan lucunya justru penafsiran orang yang nggak ngerti tafsir itu dijadikan landasan untuk meraih gelar doktor dan profesor. Itu kan luar biasa. Sampai pada akhirnya ada muncul rancangan undang-undang RUU PKS. Bukan nama partai politik, bukan. RUU PKS, penghapusan kekerasan seksual. Bagus, indah namanya, tapi ditolak oleh para ulama dan ditolak oleh umat Islam. Alhamdulillah. Kenapa? Kalau itu sampai benar-benar disahkan, itu artinya kita sedang melawan agama kita sendiri. Karena di antara definisi kekerasan seksual yang ditawarkan oleh rancangan undang-undang itu adalah, di antaranya, saya bacakan agar tidak dianggap hoax. Poin ke-9, bentuk kekerasan seksual, pemaksaan kehamilan. Tindakan ini adalah tindakan yang memaksa wanita untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan. Berarti menurut rancangan undang-undang ini wanita berhak untuk aborsi. Sejak kapan manusia punya hak untuk membunuh orang lain? Tidak boleh, tidak ada satupun alasan kecuali untuk alasan kesehatan. Itu namanya bab darurah. Ad-darurah tubihul mahjurah. Itu kaidah fikih, itu bab darurah. Tapi ini bukan darurat, ini masalah keinginan. Dalam Al-Quran ayatnya, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai batas kemampuan kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, ikutilah Allah, taatlah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian, bukan semau kalian. Jadi parameternya adalah mampu, bukan mau. Contoh lain,
Di poin 14, praktik tradisi yang membahayakan perempuan, kebiasaan yang menjadi tradisi masyarakat yang bisa merendahkan perempuan. Yang dijadikan contoh apa? Sunat perempuan. Siapapun yang pernah ngaji fikih pasti ngerti bahwa sunat perempuan itu bukan tradisi, itu ajaran Islam. Bahkan menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i yang diikuti oleh mayoritas ulama, mayoritas umat Islam di Indonesia, sunat perempuan hukumnya wajib. Tidak disunat berdosa orang tuanya menurut mazhab Syafi'i. Walaupun menurut ulama mazhab yang lain hukumnya sunnah. Ya mau sunnah mau wajib hukumnya jelas-jelas syariat Islam. Sunnah dan wajib itu dua-duanya adalah perintah. Cuma kalau satu wajib perintahnya kuat, ada balasan ancaman kalau nggak ngerjain. Kalau sunnah perintah tapi perintahnya tidak kuat, dua-duanya judulnya perintah. Lalu mau dijadikan sebagai kekerasan seksual. Akan berapa banyak orang tua di Indonesia ini yang mengikuti mazhab Syafi'i yang akan dipenjara gara-gara kekerasan seksual dengan definisi ini. Alhamdulillah para ulama bersuara, mereka tolak RUU ini. Dan alhamdulillah dibatalkan, paling tidak sampai detik ini tidak disahkan. Ternyata maju lagi dengan bentuk apa? Peraturan menteri. Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, dan puluhan bahkan ratusan ormas-ormas Islam yang lain angkat suara. Ijtima ulama, persatuan. Mereka musyawarah untuk menentukan bagaimana sikap umat Islam terhadap peraturan yang satu ini. Seluruh ulama menolak. Kalau nggak ditolak ya minimal direvisi. Apa revisi yang paling utama? Revisi penghapusan frase tanpa persetujuan. Kita bayangkan kalau yang dilarang itu cuma hubungan seksual tanpa persetujuan, lantas kalau dengan persetujuan apa mau dibolehkan? Mereka yang membuat dan mendukung peraturan menteri ini akan mengatakan, oh tidak ada itu. Kalau misalnya kami melegalkan seks bebas kan harusnya ada kalimat begini, dibolehkan melakukan seks bebas. Lah, dalam kaidah muamalah itu semuanya boleh kecuali yang dilarang. Bukan semuanya dilarang kecuali yang dibolehkan. Salah kaidah itu namanya. Salah kaidah. Lalu mereka juga mengatakan, oh kalau begitu siapapun yang menolak peraturan menteri tentang penghapusan kekerasan seksual ini artinya mereka mendukung kekerasan seksual. Entar dulu. Yang kita lawan bukan kekerasan, karena kita mendukung kekerasan seksualnya. Seluruh umat Islam sepakat kekerasan seksual. Ya, kekerasan seksual tentu dengan definisi yang bertentangan dengan syariat Islam itu dilawan oleh umat Islam karena bertentangan dengan syariat Islam, bukan dengan definisi tadi loh ya. Seluruh umat Islam sepakat nggak boleh kita melakukan kekerasan seksual dan nggak boleh kita membiarkan ada siapapun yang jadi korban kekerasan seksual. Tapi bukan dengan cara membuka celah untuk terjadinya free sex. Rasulullah Muhammad SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang artinya tidak ada dosa yang lebih besar dilakukan oleh anak Adam setelah syirik kecuali menumpahkan air mani ke rahim yang bukan istrinya. Jadi menurut hadis ini, dosa besar kedua setelah syirik, setelah murtad, setelah syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dosa besar kedua adalah zina. Bahkan ketika bai'atun nisa, ketika para sahabiyah, perempuan-perempuan sahabat-sahabat Nabi, yang perempuan itu dibaiat oleh Rasulullah, di antara baiatnya itu adalah Rasulullah berpesan agar kalian tidak melakukan perbuatan zina. Ketika Rasul mengatakan kalimat itu, dijawab oleh seorang sahabiyah, "Ya Rasulullah, apakah mungkin
laki-laki berakal dan perempuan berakal melakukan zina. Bayangkan, sahabiah ini baru masuk Islam, dibaiat oleh Rasulullah untuk tidak melakukan zina. Beliau justru heran, emang mungkin ada orang berakal mau melakukan zina? Bayangkan. Itulah sebabnya kenapa para ulama kita begitu keras menolak semua peraturan yang sifatnya memberikan peluang atau celah pada apapun yang bersifat free seksual. Yang paling celaka lagi, ketika kita membiarkan hal ini dan ketika para ulama diam, nanti ujung-ujungnya yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Misalnya kita mau gerbek orang nih, lagi kumpul kebo. Dalil apa? Peraturannya mana? Belum ada. Kecuali orang melakukan perbuatan seksualnya depan umum, itu baru ada deliknya. Kalau sembunyi-sembunyi, kita belum punya pasalnya. Sementara pada saat yang sama, kalau misalnya RUU itu benar-benar disahkan, suami, bayangin, yang paling kacau ini, suami tidak boleh memaksa istrinya untuk melakukan perbuatan tidak boleh memaksa istrinya untuk zina, kecuali disetujui oleh istrinya. Dalam Islam, suami manapun wajib menjaga pandangan. Tapi ketika di satu kondisi kita melihat seorang wanita di luar rumah yang cantik luar biasa, apa kata Rasul? Pulang ke rumah. Karena sesungguhnya istri kalian memiliki yang dipunyai oleh wanita tadi. Kita disuruh apa? Kita disuruh pulang. Ketika sampai rumah, tiba-tiba istri nggak mau melayani hubungan seksual. Kalau RUU itu benar-benar disahkan, kita bisa dipenjara karena istri kita tidak mau. Nauzubillah min dzalik. Itulah sebabnya Rasulullah Muhammad SAW berpesan sebagai penutup, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Tugas siapa itu? Tugas penguasa. Mereka lah yang punya kekuatan. Fa illam yastati fa bilisani. Barang siapa yang tidak mampu, maka rubahlah kemaksiatan itu, kemungkaran itu dengan lisannya. Tugas siapa itu? Tugas para ulama. Dan para ulama kita sudah melakukan tugas mereka dengan sangat luar biasa. Fa illam yastati fa biqalbi. Barang siapa yang enggak mampu juga, fa biqalbi. Benci kemungkaran itu dengan lisan, dengan hati kita. Jangan pernah ikut-ikutan, jangan pernah ridho atas apapun yang mereka lakukan. Tapi kita harus ingat bahwa para ulama kita ketika menyampaikan kebenaran, ketika menyampaikan yang hak, maka tentu ahli maksiat, tukang mungkar, tukang syirik, ahli syirik dan seterusnya tidak akan pernah ridho terhadap mereka. Jangankan mereka, Rasulullah Muhammad SAW pun mendapat ujian yang sangat luar biasa. Dalam surah Al-Anfal, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Rasulullah, ketika mereka berencana makar untuk apa? Untuk memenjarakanmu, untuk membunuhmu, untuk mengusirmu dari kampung halamanmu. Mereka berbuat makar, tapi Allah akan membalas makar mereka, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makar. Semoga Allah melindungi para ulama kita yang sedang dikriminalisasi. Semoga Allah menjaga mereka dari semua keburukan, dan semoga Allah menghancurkan siapapun yang ingin menghancurkan umat Islam, dan semoga Allah jaga kita agar selalu berada dalam persatuan ukhuwah Islamiyah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah أيها المسلمون أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ya Allah ya Tuhan kami ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa istri kami, dosa anak-anak kami, dosa seluruh keluarga kami, dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kekuatan kepada para ulama kami untuk selalu menyuarakan kebenaran. Tolonglah mereka ya Allah ya Tuhan kami atas makar kaum kafir, makar musuh-musuhmu ya Allah berikanlah kemampuan kepada umat Islam untuk selalu bersatu ya Allah hancurkanlah siapapun yang ingin menghancurkan umat Islam, porak-porandakanlah barisan mereka ya Allah. Kami tidak tahu siapa mereka, tapi Engkau Maha tahu, dan kami mohon perlindungan-Mu dari segala keburukan mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qim shalah.